Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah atau di mana saja untuk mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui ibadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermara bersyukur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dan kita memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan sulu bagi langkah kami, ya Tuhan. Kami rindu mendengarkannya. Mari berfirman, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Roma 7 ayat 1 sampai 6. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, bahwa sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin.
dibebaskan dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia secara global, maka pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai regulasi aturan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari serangan virus corona. Nah, dengan diberlakukannya regulasi aturan tersebut, maka masyarakat harus taat mengikutinya, merubah pola hidup, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Aturan kesehatan tersebut tidak akan berlaku lagi kalau pandemi COVID sudah berlalu, obat penangkal virus sudah ditemukan, atau negara kita sudah memasuki pola hidup baru dalam tatanan new normal. Nah, bacaan kita malam ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengisyaratkan pola hidup jemaat yang terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Nah, selama berada di bawah hukum itu, hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut. Nah, Paulus menyamakan hal itu dengan ikatan pasangan suami istri bahwa tidak boleh dipisahkan selain kematian. Namun, bagi orang percaya, kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristus, kita adalah ciptaan baru yang terbebas dari kuasa hukum itu, lalu terikat kepada Yesus Kristus. Ayat 4 sampai 6 menjelaskannya secara detail. Dalam hukum Taurat, orang berusaha menjadi benar dengan menaati hukum Taurat. Kini, dalam Kristus, mereka dibenarkan menjadi manusia baru untuk berbuah bagi Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Nah, karena itu, mereka akan melanjutkan kehidupan baru. Mereka akan melanjutkan kehidupan new normal di dalam Kristus dan tidak lagi terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Melalui bacaan kali ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua semakin diyakinkan bahwa hanya melalui Yesus Kristuslah kita memperoleh keselamatan. Karena itu, taatlah kepadanya dan teladanilah dia dalam pola hidup dan laku setiap hari. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersehati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu, ya Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena belas kasih dan anugerah-Mu lah yang memungkinkan kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami memahaminya lebih baik lagi, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi suluh dan pelita bagi langkah kami, membawa warna baru dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hati yang terarah kepadamu, tangan yang menengadah kepadamu pada malam ini melalui ibadah ini. Engkau Tuhan kiranya melihat, menjamah, mendengarkan setiap harapan dan kerinduan mereka. Peliharakan dan lindungilah di dalam menjalani hidup anugerah yang Tuhan beri, kendati berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi Tuhan, kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani protap yang sudah ditentukan melalui regulasi aturan oleh pemerintah, kami percaya kami akan terhindar dari badai ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesiapan jemaat Tuhan dalam beribadah di tengah kehidupan tatanan new normal. Kami memohon Tuhan memberkati kami semua, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan semuanya tentu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk majelis gereja-Mu Tuhan, di dalam menata kehidupan pelayanan ini. Berkati mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai harapan dan kerinduan kami di dalam mengembangkan pelayanan virtual melalui channel YouTube Gereja Toraja Elim Balikpapan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan harapan dan kerinduan kami, kiranya semakin banyak orang yang dijangkau oleh pelayanan ini dan semakin banyak orang yang akan mengenal Engkau. Kami berdoa, ada begitu banyak harapan yang terbangun di dalamnya. Kami memohon Tuhan berkenan atasnya, terlebih lagi mempercukupkan kebutuhan dan alat yang akan digunakan. Kami percaya Tuhan akan menggerakkan anak-anak Tuhan yang punya talenta untuk juga mengambil bagian dalam pelayanan virtual ini di tempat ini, ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk mereka yang telah memberi diri, yang tak jenuh-jenuh dan tak henti-hentinya memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini sebagai persembahan syukur mereka kepada-Mu Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga kami, saudara kami
yang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, baik yang ada di kota ini, yang ada di kota-kota lain, di Makassar, di Toraja, di Palopo, dan lain sebagainya. Kiranya jamahan kasih Tuhan akan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bersih-hati kami berdoa untuk bencana tanah longsor yang memutus jalan dari Toraja ke Palopo. Kami memohon Tuhan menguatkan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana ini. Kami berdoa Tuhan akan menggerakkan setiap hati untuk hadir di sana melalui berbagai bentuk kehadiran, baik berupa keprihatinan dalam bentuk dana dan lain sebagainya. Kiranya itu akan menyemangati saudara-saudara kami yang tertimpa bencana longsor ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap gugus tugas COVID yang terbentuk, secara khusus yang ada di kota kami ini. Di tempat-tempat lain, Tuhan memberkati mereka, menjaga melindungi mereka. Biarlah kota kami ini akan tetap dalam kondisi aman ketika menjalani kehidupan new normal, saat masyarakat boleh patuh mengikuti aturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tolonglah kami sebagai masyarakat sungguh-sungguh setia dan taat pada aturan itu. Bapa di surga, malam ini kami akan beristirahat. Biarlah malam ini kami boleh lalui dalam damai sejahtera-Mu, dan kiranya esok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Beberapa saudara kami Tuhan saat ini boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka. Mari berkati kekasih kami Ibu Kristina Pono dan William Dwi Putra Tarukalo yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka menata kehidupan di tahun yang baru dengan penuh syukur dan sukacita. Keluarga yang terbentuk dan boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Bapak James R. Lowing dan Ibu Herlina Sulle Pabisa, Bapak Benyoni Epang dan Ibu Marlina Dewi. Berkati keluarga ini Tuhan, berbagai harapan yang mereka rindukan akan kehadiran anak, akan usaha, akan pekerjaan, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa syukur kami, syafaat kami, permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salib dan anjungkan panci raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.